Halo teman-teman, Shalom. Perkenalkan nama saya Beatrix Meltin Hatu. Saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Apa sih pengertian dari komputer? Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Menurut Blismer, komputer adalah sebuah alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Sejarah perkembangan komputer. Komputer pertama kali ditemukan oleh seorang tokoh bernama Charles. Awalnya, unit yang kita kenal dengan nama komputer disebut sebagai Difference Analytical Engine. Pada awalnya, komputer generasi pertama ini digunakan untuk sebatas menghitung angka. Mulai saat itu, berbagai penelitian dilakukan untuk menanamkan kemampuan operasi yang lebih rumit pada sistem tersebut, sehingga muncul generasi-generasi berikutnya, mulai dari generasi 1 hingga generasi kelima, seperti komputer yang kita gunakan pada saat ini, maupun komputer kuantum yang diklaim sebagai yang paling cepat di dunia. Manfaat komputer. Komputer memiliki 6 manfaat. Yang pertama, manfaat di bidang pendidikan. Paket aplikasi dalam dunia pendidikan yang digunakan untuk membantu memudahkan dalam mempelajari matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Dan dengan adanya internet memudahkan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, manfaat di bidang industri. Kegunaan komputer di bidang industri sekarang ini telah luas digunakan karena memungkinkan proses produksi di dalam industri lebih efisien dan lebih efektif. Dalam proses produksi, komputer dapat digunakan untuk pengawasan numerik atau pengawasan proses atau kontrol proses. Yang ketiga, manfaat di bidang ilmu dan teknologi. Pada bidang iptek contohnya yaitu pada bidang pengembangan teknologi nuklir. Para ahli nuklir dapat membuat model reaktor nuklir pada layar komputer dan tidak lagi perlu membuat model sebenarnya, dan juga untuk menghindari biaya dan resiko bahaya nuklir. Yang keempat, manfaat di bidang pemerintahan. Pemerintah juga mulai menerapkan sistem ICT atau Information and Communication Technology. ICT ini terdiri dari fungsi-fungsi input, proses, dan output, sehingga memudahkan tugas dan pelaporan. Yang kelima, manfaat di bidang kedokteran. Komputer digunakan untuk mendiagnosa penyakit dan menemukan obat yang tepat. Penggunaan komputer dalam dunia kedokteran ditandai dengan penggunaan sistem CAT atau Computerized Axial Tomography. Pertama kali pada tahun 1973 untuk membuat gambar otak. Yang keenam, manfaat di bidang perjalanan. Komputer digunakan untuk pengaturan jadwal kedatangan maupun jadwal keberangkatan penerbangan, sehingga memudahkan para pelancong dan juga digunakan sebagai sistem pemesanan tiket online. Hubungan komputer dengan teknologi informasi. Dengan adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi, informasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah, sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup budaya suatu bangsa. Semakin canggih dukungan teknologi, semakin besar pula arus informasi dapat dialirkan dengan jangkauan dan dampak global. Namun, pengaruh teknologi informasi dan komunikasi meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif. Pengaruh positif yang kita rasakan adalah peningkatan kecepatan, ketepatan, akurasi, dan kemudahan yang memberikan efisiensi dalam berbagai bidang, khususnya dalam masalah waktu, tenaga, dan biaya. Pengaruh negatif. Pengaruh negatif dari teknologi informasi dan komunikasi, contohnya dalam aspek ekonomi.
yaitu terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk luar negeri masuk dengan mudahnya. Dengan banyaknya produk luar negeri dan ditambahnya harga yang relatif murah, dapat mengurangi rasa kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri. Komputer dari kalkulasi hingga komunikasi. Hidup tanpa komputer. Mungkin sebagian besar masyarakat dalam era globalisasi mendengar kata hidup tanpa komputer pasti akan menjawab tidak bisa. Karena komputer sangat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas. Dan dengan adanya komputer sangat mudah untuk mencari informasi-informasi penting hanya dengan duduk berdiam di rumah. Contohnya saja, tidak bisa menyusun dan menulis surat, proposal, laporan, dan lain-lain. Mesin proses informasi. Mesin proses informasi terdiri dari CPU. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengelola pusat atau UPP pada komputer. Fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi, salah satu contohnya operasi aritmatika. CPU dikontrol menggunakan sekumpulan instruksi perangkat lunak komputer. Perangkat lunak tersebut dapat dijalankan oleh CPU dengan membacanya dari media penyimpanan seperti disket. Komputer dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, komputer berdasarkan data yang diolah. Di dalamnya ada komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Yang kedua, komputer berdasarkan penggunaannya. Di dalamnya ada special purpose computer dan general purpose computer. Yang ketiga, komputer berdasarkan skala kemampuannya. Di dalamnya ada small scale computer, medium scale computer, dan large scale computer. Yang keempat, komputer berdasarkan ukurannya. Di dalamnya ada tower atau menara, desktop atau personal computer, portable, subnotebook, notebook atau buku catatan, dan palm top. Yang kelima, komputer berdasarkan prosesor komputer. Di dalamnya ada mainframe, mini komputer, dan personal computer. Komputer diklasifikasi menjadi 6 bagian. Yang pertama, microcontroller. Yang kedua, microkomputer. Yang ketiga, engineering. Yang keempat, mini komputer. Yang kelima, mainframe. Dan yang keenam, superkomputer. Revolusi internet. Teknologi internet yang selama ini kita gunakan bukanlah suatu teknologi instan dan ajaib yang mendadak tercipta. Banyak proses waktu yang sangat panjang. Revolusi internet mulai dari tahun 1961 sampai tahun 2007. Salah satu tokoh pioner yang berjasa dalam perkembangan teknologi internet yaitu Claude Shannon. Beliau dikenal dunia dengan sebutan bapak dari teori informasi modern saat itu. Beliau merupakan pencetus dan pencipta BTS atau Base Transmission Unit dan switching relay. Tanpa jasa beliau, mungkin saat ini kita sebagai kaum muda tidak akan bisa berkomunikasi mobile atau handphone. Kesimpulan yang saya ambil yaitu komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Dalam perkembangannya, komputer selalu ditingkatkan inovasi dan kecanggihannya, sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan mengolah data sesuai dengan kebutuhan.